amanat. Untuk amanat. Di tempat. Break. Selamat pagi. Pagi. Masih tidak. Dan bukannya edaran ada berapa ya? Jadi selamat pagi buat kita sekalian. Selamat dulu Pak Sekretari pimpinan PD, para pejabat eselon 3, eselon 4, seluruh ASN dan GAK. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan terutama kesempatan. Saya suka menyebut kesempatan yang harus kita juga syukur. Selama ini sudah keluar edaran tentang waktu bekerja bagi ASN, ada banyak sekali edaran. Karena itu ada edaran yang menyebut jam mulai apelnya 8.30 dan selesai jam 2. Kemarin jam 2 kami cek, hari Jumat cek jam 2 nggak ada, 2.30 sedikit ya. Asisten juga bilang, Bapak terang sampai. Jam 3 tiba-tiba ada yang bilang, Bapak turun sosial. Jadi apel saja. Hal yang sama juga dengan hari ini. Kalau juga tadi ada yang mau panggil 8.30 ya saya juga datang 8.30, tapi karena sekarang sudah siap ya apel saja. Nggak usah bawa kemarahan kan. Ada beberapa memang yang tidak. Nah karena itu supaya mengurangi semua kadang-kadang kurang pahaman ya memang semua harusnya aturan kita buat tegas lagi, kita sosialisasi dengan baik supaya kita pahami bersama. Namun kalaupun kita belum pahami bersama, yang paling penting tidak usah ribut karena aturan nanti kita perbaiki lagi. Nah, kadang-kadang kita yang ngotot, saya termasuk, padahal ada aturan lain sudah atur. Jadi ya, namanya aturan yang kadang diubah, disesuaikan sesuai dengan kondisi saat. Dan tugas kita semua pegawai untuk mengkaji, menelaah semua yang sudah berjalan apa sudah baik. Kemudian kalau mau dilakukan perbaikan, lihat aturan yang di atas, sepanjang aturan di atas memungkinkan, artinya kita tidak menabrak aturan yang lebih tinggi, kita kan semua. Dan cara membuat aturan kita sudah jelas. Kalau mengatur masyarakat, kalau menyangkut aturan itu mengatur masyarakat umum, maka aturannya harusnya bentuknya peraturan daerah. Kalau mengatur internal pemerintahan, boleh mengatur bentuknya peraturan bupati atau instruksi bupati. Kalaupun mengatur masyarakat tetapi untuk membuat kekosongan aturan, boleh dibuatkan peraturan bupati sementara waktu ada masanya. Tapi kalau sudah menyangkut duit yang berdampak pada orang harus bayar, maka dibuatkan peraturan daerah. Apakah itu retribusi atau pajak daerah? Kalau tidak diatur, misalkan, oh ya Pak Kepala Dinas kasihnya. Kalau tidak diatur jangan tarik. Orang sudah mulai tanya ke saya, di rumah sakit itu bayar berapa ya kalau periksa kesehatan? Tidak bayar, tidak ada aturan. Pantau Pak Kepala Dinas. Mereka bilang ada yang mau jadi caleg sudah periksa kesehatan, tidak ada aturan, jangan ditarik, karena itu pungli. Kalau pungli kita di pegawai negeri ketangkap, 5.000 saja kita pungli pecah. Kalau korupsi masih pakai pengadilan, kalau pungli
ketangkap tangan, selesai. Kalau korupsi kan ada kerugian negara, ada perbuatan melanggar hukum, maka panjang itu prosesnya. Kecuali sogok tertangkap tangan, itu lagi selesai. Sogok, pungli selesai, 5.000. Jadi hati-hati untuk jangan ada di masuk proposal di umum baru ada yang jadi juga yang mengurus bantuan pendidikan di pendidikan, jangan sampai ada dikasih tidak ada. Tugas kami untuk sekali lagi kita kan hampir tidak menemukan. Itu juga dengan yang urus GKD atau urus cairan keuangan BPKAD. Jadi kita jangan ada yang kasih dulu. Kalau ada yang kasih lapor, Anda bisa lapor ke polisi, lapor ke inspektorat. Ada. Karena itu gratifikasi namanya, bukan salah. Mendekat lebaran begini ada yang bawa parcel di rumah, semua lapor. Kepala dinas kalau ada yang punya toko kah, tempat fotokopi kah, kontraktor, bawa parcel kita kasih Coca-Cola, lapor di inspektorat. Nanti inspektorat bilang itu boleh diterima karena nilai yang boleh diterima di bawah 250.000. Kalau lebih dari itu maka itu dianggap gratifikasi. Kalau gratifikasi adalah upaya suap menyuap, sama juga dengan pungli. Nanti kita dipakar. Hari-hari ini kita masih sedang pemeriksaan keuangan. Audit keuangan itu 30 hari dan ini mungkin baru minggu kedua atau memasuki minggu ketiga mereka sudah sampaikan. Mereka karena mulai 19 libur, jadi mereka juga ikut. Nanti mereka masuk lagi sesudah Lebaran. Kalau ada audit, semua permohonan dokumen segera serahkan. Kalau ada yang menyangkut ketidaktertiban mengelola keuangan, tidak tertibnya seperti misalnya kita sudah membelanjakan duit tapi belum ada bukti, segera sampaikan bukti. Jangan lewat di waktu audit. Kalau ada yang menyangkut kelebihan pembayaran, seperti ada yang ternyata gajinya dibayar double atau perjalanan dinas dibayar double, yang namanya kelebihan pembayaran pasti bentuknya kembali ke setor, kembali ke kas daerah dan simpan bukti. Kalau ada tidak tertib tentang pengadaan barang, ada yang pengadaan laptopnya belum ditemukan, harus ditunjukkan laptop. Jadi harus ditunjukkan. Kalau dianggap kegiatannya belum jalan, duitnya sudah keluar, harus kembali. Itu harus dilakukan sekarang sebelum proses audit berakhir. Kalau proses audit berakhir kita tidak sempat memberi tanggapan, menyiapkan dokumen, mengembalikan kerugian negara, maka BPK selalu menyurat meminta bupati menegur sekda. Kemudian meminta sekda menegur pimpinan OPD. Kemudian pimpinan OPD akan dibuat surat untuk memerintahkan bendahara mengembalikan. Jadi selalu urut-urutannya. Jadi kita orang semua kenal, bukan hanya bendahara, mulai dari Pak Bupati, Sekda, semua ya. Semua kita kenal, supaya kita ketika menulis tahu bahwa kita ikut bertanggung jawab terhadap ketidaktertiban yang dibawa. Jadi ini supaya jadi tanggung jawab kolektif. Nah biasanya kita sanggup saja. Karena di Mansel selama ini baru satu yang ya kita sih berharap jangan pernah bertambah. Hanya
ada satu yang pernah didakwa korupsi. Itu karena tidak patuh. Awalnya saya termasuk sudah bilang kembalikan saja duit kerugiannya. Saya ingat pernah 5 Februari saya bilang ke Bapak, jual rumah, kembalikan duitnya. Saya panggil lagi, bilang kembalikan. Kalau kembali, kalian tetap PNS. Tapi kalau divonis, selesai. Dipecat dari pegawai negeri, tetap duit yang di kerugian negara tetap harus dikembalikan. Jadi panjang karena itu ketentuan. Kalau kalian ingat yang korupsi di kita di masa lalu karena sudah divonis bisa diceritakan karena membayar honor-honor pejabat termasuk Forkopimda itu di kes bahwa ada ditulis honor Forkopimda itu Kapolres dan Bim di Manokwari kepala kejaksaan semua itu tanda tangannya dipalsu. Diceklah kejaksaan ke Kapolres, Bapak pernah terima? Tidak pernah terima. Berarti duitnya nyangkut ke siapa? Nyangkut ke yang bayar. Kami sudah bilang kembalikan, karena sudah ditemukan bahwa itu adalah total loss, kerugian total. Kembalikan. Seandainya dikembalikan maka tidak ada proses pengadilan. Nah supaya jangan sampai ke situ, ikuti aturan, baca aturan, perjalanan, ya, belanja ATK, selain pergi belanja minta buktinya. Dan kalau belanja sudah di atas 1 juta, ingat ada PPN, PPH, bayar juga itu pajak. Jadi ini tidak susah asal itu tentang pemeriksaan sekarang. Yang kedua, besok kita musrembang penyusunan RKPD 2024. Jadi tahun 2024 kita juga sudah mulai itu. Yang kita hitung terutama adalah gaji PNS, gaji P3K, dan gaji honorer. Itu dulu yang dihitung. Kemudian TPP pejabat. Hitungkan belanja-belanja yang rutin di kita. Kalau ada kegiatan program untuk menunjang program perangkat daerah, itu hanya mana yang jadi prioritas Pak Bupati. Jangan ada yang bikin kegiatan sendiri. Karena tahun depan kita masih akan fokus menyelesaikan kantor Bupati. Ya mudah-mudahan kantor DPR tahun depan kita tinggal menganggarkan mebel dan penataan halaman dan melanjutkan bandara. Kita berharap rumah sakit kita selesaikan tahun ini. Jadi, tapi kalaupun tahun ini belum, maka rumah sakit bisa jadi masih jadi prioritas juga tahun depan. Tapi kita memperkirakan tahun ini masalah utamanya selesai. Itu rumah sakit. Jadi supaya tahun depan kita tinggal kantor bupati dan kantor kita sekalian, kantor OPD. Jadi itu mungkin bisa mulai diusulkan besok di RKPD. Cara mengusulnya jangan ada yang bawa manual toh tidak dikerjakan di sistem. Karena RKPD itu datang dari rencana kerja kita sekalian. Dan itu bisa terbaca dari SIPD RI, sudah ada di dalam. Kalau masyarakat boleh bawa proposal, kampung boleh bawa proposal, distrik boleh bawa proposal, DPR pokir boleh. Tapi OPD renjanya harus bawa di sistem SIPD. Jadi yang ada di SIPD saja lah ya diskusikan. Supaya musrembang besok kita bisa selesaikan karena kami dapat informasi musrembang provinsi itu akan dilakukan tanggal 27 apa 28. Padahal kan kita libur sampai tanggal 25. Kalau 26 kita masuk musrembang maka mungkin akan berat. Jadi ya sudah batas besok sudah ada supaya hasil musrembang kabupaten kita akan bawa ke provinsi. Hari
Hari ini juga ada undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, kegiatan pembinaan politik pada perempuan yang akan dilakukan di Sri Kandi bagi kita yang diundang agar ikut hadir di kegiatan. Sudah jam 8 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Sekalian selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Tuhan menyertai kita sekalian. Selesai.